Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kuliah eh, teknik pondasi untuk materi dinding penahan tanah bagian kedua, yaitu tekanan tanah lateral. Yang pertama akan kita pelajari yaitu teori Rankine untuk tekanan tanah lateral. Asumsi yang digunakan Rankine untuk tekanan tanah lateral yaitu tanah dalam keseimbangan plastis, artinya bahwa elemen tanah dalam kondisi tepat akan terjadi keruntuhan, kemudian tanahnya tidak berkohesi, jadi menganggap bahwa tanahnya adalah tanah granuler, kemudian gesekan antara dinding dengan tanah dapat diabaikan atau dinding dalam kondisi licin. Kemudian untuk dinding yang menahan lereng tanah rata, artinya tanah yang ditahan itu tidak membuat sudut, maka Rankine mengemukakan bahwa koefisien tekanan tanah aktif merupakan perbandingan antara tekanan tanah lateral aktif dibagi dengan tekanan arah vertikal, atau tekanan tanah lateral aktif disingkat tau A, dan tekanan tanah vertikalnya disingkat menjadi tau 0, yang sama dengan tangen kuadrat 45 minus pi per 2. Ini untuk koefisien tekanan tanah aktif. Untuk koefisien tekanan tanah pasifnya, Kp sama dengan tangen kuadrat 45 plus pi per 2. Kemudian untuk koefisien tekanan tanah di mana tanah yang ditahan itu miring atau membuat sudut terhadap bidang horizontal sebesar beta, maka koefisien tekanan tanah aktifnya rumusnya menjadi seperti ini. Kemudian koefisien itu tadi koefisien tekanan tanah aktif, dan koefisien tekanan tanah pasifnya sama dengan samaan yang di bawah Kp, di mana merupakan fungsi dari Pi sudut gesek internal dan B sudut yang dibentuk antara bidang horizontal dengan kemiringan dari lerengnya. Ka dan Kp mempunyai hubungan di mana Ka sama dengan 1 dibagi Kp, begitu juga sebaliknya. Mengenai teori tekanan tanah Rankine sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu pada pengantar geoteknik untuk tekanan tanah lateral. Yang di sini akan saya jelaskan adalah untuk merefresh kembali pengetahuan tentang tekanan tanah lateral. Kemudian untuk biasanya di belakang dinding penahan tanah, selain ada backfill atau tanah uruk, juga di belakangnya kadang-kadang ada beban merata. Jika di depannya ada beban merata, maka besarnya tekanan tanah lateral akibat beban merata. Jadi tekanan tanah lateral merupakan tekanan tanah lateral merupakan tekanan tanah vertikal dikalikan dengan koefisien tekanan tanah. Bila dia dalam kondisi aktif, maka koefisien tekanan tanahnya disebut koefisien tekanan tanah aktif. Sehingga apabila ada beban merata di belakang dinding, di atas tanah uruk di belakang dinding, maka beban itu akan dirasakan pada permukaan sampai kedalaman sebesar Q. Tegangan vertikalnya sama dengan Q dari atas sampai ke bawah, sehingga tekanan tanah horizontalnya tau H sama dengan K dikalikan dengan Q, tekanan tanah horizontal. Kemudian gaya horizontalnya merupakan luasan dari diagram tekanan tanah horizontal ini, sehingga luasannya kita sebut dengan gaya aktif akibat dari tekanan tanah lateral, akibat dari beban di atasnya, beban merata di atasnya, sama dengan luasan dari diagram tekanan tanah ini, yaitu alas dikalikan atau lebar dikalikan dengan tingginya. Lebarnya K dikalikan dengan Q, tingginya adalah H, sehingga tekanan tanah horizontalnya jadi Q Ka dikali H. Kemudian untuk tekanan tanahnya sendiri besarnya sama dengan
konsepnya masih sama, tekanan tanah vertikal sama dengan di permukaan sama dengan H dikali gamma, karena H di atas permukaan adalah 0 dan H pada bagian dasarnya sama dengan H, sehingga tekanan tanah vertikalnya sama dengan H dikalikan dengan berat volume tanahnya. Kemudian tekanan tanah horizontalnya tau H sama dengan KA dikali tau V, di mana tau V-nya sama dengan H dikali dengan gamma, sehingga tekanan tanah horizontalnya atau lateral H gamma dikali KA. Kemudian gaya lateralnya atau PA-nya, gaya lateral atau PA adalah luasan dari diagram tekanan tanah ini, sehingga luasan dari diagram tekanan tanah yang berbentuk segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Jika alasnya adalah H kali gamma KA, tingginya adalah H, maka luasannya adalah setengah H gamma dikali KA. Kemudian untuk garis kerjanya, kita selalu meninjau terhadap titik di depan ini, di kaki depan. Kalau ini gayanya, maka resultan gaya ini akan bekerja karena bentuknya segitiga diagramnya, maka bekerja di titik beratnya yaitu di sepertiga H. Untuk yang diagram tekanan bentuk segi 4, maka garis kerjanya ada di H/2. Kemudian untuk beban titik itu bisa berupa beban kendaraan. Jadi misalnya pada saat pelaksanaan di atas ada alat berat, maka itu harus dihitung. Tekanan tanah horizontal pada suatu titik, tau H pada suatu titik, besarnya sama dengan 1,77 P dibagi H kuadrat, M kuadrat N kuadrat dibagi dengan M kuadrat plus N kuadrat dipangkatkan 3 untuk M kurang dari 0,4. M itu apa? M itu adalah perbandingan antara X jarak dari muka sampai ke titik beban dibagi dengan H. H adalah tinggi tanah yang ditahan. Ini H, tinggi tanah yang ditahan, sedangkan N adalah jarak dari titik yang ditinjau dibagi dengan H. H adalah tingginya, sehingga kita bisa mencari tekanan tanah horizontal pada setiap titik dengan menggunakan persamaan yang ada di sini. Untuk M lebih dari 0,4 maka kita gunakan persamaan yang pertama. Untuk M kurang dari sama dengan 0,4 kita gunakan persamaan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya yaitu beban garis. Beban garis bisa berupa beban dinding beton, pagar, saluran, atau yang lainnya. Kalau tadi hanya berupa beban titik, ini beban garis, jadi bebannya tegak lurus bidang gambar. Kalau kita lihat ini akan berupa beban yang berupa garis, satuannya adalah kilonewton per meter panjang, per meter tegak lurus bidang gambar. Tekanan tanah horizontalnya kita gunakan rumus ini untuk M lebih dari 0,4 dan untuk M kurang dari sama dengan 0,4 kita gunakan rumus ini, di mana M dan N adalah perbandingan antara jarak dari depan dinding penahan tanah sampai ke bebannya dibagi dengan H. Begitu juga N-nya, yaitu perbandingan antara kedalaman dibagi dengan H. Beban selanjutnya yaitu beban merata. Bedanya dengan yang pertama adalah beban meratanya tidak terletak dari depan, tapi pada jarak tertentu. Maka ini harus kita hitung sebagai berikut. Misalnya di sini ada jalan atau ada timbunan atau jalan kereta api dan sebagainya, maka kita hitung seperti ini. Beda dengan yang sebelumnya, beban meratanya dimulai dari depan sampai tak berhingga ke belakang. Kemudian pengaruh tekanan air. Kadang-kadang tanah berada dalam kondisi jenuh atau terendam air. Jika ada air, maka berat tanah uruk akan bertambah. Akibatnya tekanan tanah juga perlu ditambah karena berat volumenya bertambah.
Karena jika tanah uruknya berupa lanau atau lempung, pada perancangan disarankan berada dalam kondisi jenuh air. Karena tanah lempung atau tanah lanau ini cenderung untuk sulit meloloskan air. Untuk gaya angkat atau uplift akan timbul pada permukaan di bidang runtuhnya. Gaya angkat akan timbul pada dasar dinding penahan. Kemudian akan terjadi juga pengurangan gaya pasif di depan dinding. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu rembesan. Rembesan yang timbul akibat beda tekanan antara di bagian hulu dan yang bagian hilir, sehingga air akan mengalir dari hulu ke hilir yang akan menyebabkan adanya tekanan rembesan yang menyebabkan tanah akan kehilangan tekanan di sini, mengakibatkan tanah dalam kondisi mengapung. Sehingga dalam perancangan dinding penahan tanah, tekanan pembuatan saluran drainasi untuk meloloskan air keluar dari dinding penahan tanah itu menjadi sangat penting. Kemudian tekanan hidrostatis air berbeda dengan tekanan tanah, di mana kita ketahui bahwa tekanan air akan sama ke segala arah, baik arah vertikal maupun arah horizontal. Jadi kalau ini molekul air, maka tekanannya arah vertikal dan tekanannya arah horizontal adalah sama. Jadi tau V sama dengan tau H, sehingga K sama dengan tau H dibagi dengan tau V ini sama dengan 1, artinya tekanannya ke arah horizontal dan vertikal sama, sehingga di sini tekanan air tidak dikalikan dengan koefisien tekanan tanah. Dan air merupakan fungsi dari kedalamannya, so H dikali dengan gamma W. Ini untuk tekanan tanah aktif. Untuk tekanan tanah pasif, maka H dikalikan dengan gamma W yang besarnya kemungkinan akan sama jika tinggi muka airnya sama. Kemudian ini adalah gaya angkat akibat tekanan air yang harus diperhitungkan, yang akan mengurangi kekuatan tanah dalam mendukung fondasi dari dinding penahan. Selanjutnya adalah diagram tekanan tanah aktif. Ini sifatnya hanya merefresh bagian sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu jika dinding penahan tanah dalam kondisi aktif. Dikatakan dengan kondisi aktif apabila dindingnya bergerak menjauhi tanahnya, sehingga tanah berada dalam kondisi tarik. Jadi tau 3-nya berkurang dibandingkan dengan tau 3 sebelumnya. Untuk ilustrasi di gambar ini bisa diketahui bahwa tanahnya terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan atas punya properties yang berbeda dengan lapisan yang kedua, Pi-nya berbeda dan gamma-nya berbeda. Kedua lapisan tanah tidak mempunyai kohesi. Jadi tanahnya adalah tanah non-kohesif, sehingga koefisien tekanan tanah aktifnya akan berbeda antara lapis tanah 1 dan lapis tanah 2, sehingga perlu kita selesaikan satu-satu. Yaitu tekanan tanah yang pertama, PA1, adalah disebabkan karena adanya beban merata, di mana kita ketahui tekanan akibat beban merata diagramnya berbentuk segi 4 sebesar Q kali KA1. Kenapa KA1? Karena dia dari lapisan pertama. KA1 sama dengan tangen kuadrat 45 plus dikurangi Pi per 2 Pi-nya gunakan Pi1, sehingga PA1 dapat kita hitung sama dengan Q H1 dikali dengan KA1. PA2 adalah tekanan yang disebabkan oleh tekanan tanah lateral di lapisan pertama. Jadi tekanan tanah vertikalnya gamma 1 H1, kemudian tekanan tanah horizontalnya dikalikan dengan KA1. Kemudian kita cari PA2 yang merupakan luas dari segitiga ini. PA2 sama dengan setengah gamma 1 H1 kuadrat dikali KA1. PA3, apa yang dimaksud dengan PA3? PA3 adalah tekanan yang terjadi akibat dari beban merata di permukaan. Q dikali KA2. KA2 karena bebannya ini ada di lapisan yang kedua, di mana KA1 dan KA2 berbeda karena Pi-nya berbeda. Kemudian besarnya PA2 merupakan luas dari diagram ini Q H2 KA2. Kemudian PA4
adalah tekanan yang terjadi akibat berat tanah di atasnya. Berat tanah di lapisan pertama adalah gamma 1 dikali dengan H1. Sehingga ini sama dengan I lapisan 1. Sehingga apabila kita kalikan dengan Ka, maka gamma 1 H1 dikali dengan Ka2. Luasan PA4 sama dengan ini, gamma 1 H1 kali dengan Ka2. Kemudian selanjutnya yaitu tekanan akibat tekanan tanah itu sendiri. Karena tanahnya berada di muka air tanah, maka yang kita gunakan adalah dalam bentuk tegangan efektif. Gamma 2 aksen sama dengan gamma 2 saturasi dikurangi dengan gamma W dikali H2 dikali Ka2. Luasannya merupakan setengah gamma 2 H2 kuadrat dikali Ka2. Yang selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis air, H2 dikali dengan gamma W. Tekanan tanah lateral aktif total merupakan penjumlahan dari PA1, PA2 sampai dengan PW. Di sini kita lihat bahwa PW tidak dikalikan dengan koefisien tertentu karena koefisien untuk tekanan air arah vertikal dan arah horizontal adalah sama. Kemudian ini untuk tekanan tanah pasif sama dengan yang slide sebelumnya. Keadaan tanah mengalami tekanan tanah pasif apabila dinding bergerak mendekati tanahnya, berarti tanah urukan di belakang dinding akan mengalami tekanan, sehingga dia akan runtuh akibat tanah dalam kondisi tertekan. Sama dengan yang sebelumnya, hanya bedanya adalah di Kp di sini. Kalau tadi tekanan tanah aktif kita menggunakan Ka, tekanan tanah pasif kita menggunakan Kp. Karena tanahnya sama kondisinya dengan sebelumnya, maka penjelasannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk tanah kohesif, apa yang terjadi pada tanah kohesif? Tanah kohesif dalam kondisi keadaan tanah aktif, maka tanah kohesif adalah tanah yang ada nilai kohesinya. Jadi akibat kohesivitas tanah, maka dia akan mengalami tekanan tanah yang arahnya berlawanan dengan tekanan tanah lateral. Jadi arahnya melawan tekanan tanah lateral. Kemudian tekanan tanah lateral sendiri arahnya seperti ini. Sehingga ini nanti kalau kita superposisikan kondisinya akan seperti ini. Berapa tekanan tanah akibat kohesivitas tanah? Tekanan tanah adalah 2C akar Ka. 2C akar Ka, sehingga kalau kita cari maka besarnya adalah 2C akar Ka dikalikan dengan H. Ini adalah kondisi setelah disuperposisikan. Yang ini adalah tekanan tanah akibat dari tekanan tanah lateral di belakang dinding. Untuk kondisi pasif kohesi adalah meningkatkan tekanan tanah pasifnya. Jadi arahnya sama, sehingga di superposisinya merupakan penjumlahan 2C akar Ka ditambah dengan 2C akar Kp ditambah dengan setengah gamma kali H kuadrat dikalikan dengan Kp-nya. Kemudian untuk teori Rankine, biasanya dalam dinding penahan tanah yang kita hitung adalah jika dindingnya vertikal, di sini dindingnya vertikal, maka tekanan tanah kita hitung dari permukaan sampai ke bagian dasar. Kemudian dia bekerja langsung di belakang dinding. Untuk dinding vertikal dengan lereng yang ditahan membentuk sudut sebesar beta, maka bentuk diagram tekanan tanahnya adalah mengikuti kemiringan dari tanah yang ditahan. Dengan PA-nya, tekanan tanah aktif juga membentuk kemiringan yang sama dengan lereng yang ditahan. Tingginya adalah sebesar tinggi bagian yang ditahan. Sehingga untuk kasus seperti ini nanti kita perlu mencari tekanan tanah aktif arah horizontal. Jadi kita perlu mencari faktor gayanya dan tekanan tanah aktif arah vertikal. Jadi harus kita uraikan lagi nanti. Kemudian untuk dinding penahan tanah tipe cantilever, biasanya tekanan tanahnya kita hitung dari bagian belakang dindingnya, dari sebelah sini, karena ini
karena bagian dari fondasi di sini, tanah di sini akan dianggap satu bagian dengan dinding penahan tanah, di mana kalau terjadi rotasi di sini maka berat tanah yang ada di bagian ini akan turut menahan rotasinya. Kemudian ini untuk tipe yang gravitasi. Sama juga di sini ada berat sendiri tanah yang akan nanti kita jumlahkan menjadi beban vertikal yang akan menahan gayanya. Jadi kita selalu menghitung tekanan sampai ke dasar fondasi dan dari bagian paling belakang dari dinding penahan tanah. Jadi tekanan tanahnya kita tidak buat dari sebelah sini. Ini tidak kita buat dari sebelah sini, tapi dari bagian belakang dinding penahan tanah. Kemudian untuk teori kolom, beda antara teori kolom dengan teori Rankine adalah kalau teori kolom dia menganggap bahwa ada gesekan antara dinding dengan tanah di belakangnya, sehingga dindingnya dianggap tidak licin. Ya, apabila diketahui bahwa dinding tidak licin atau dindingnya kasar, maka yang harus kita gunakan adalah teori dari kolom. Untuk teori kolom, tekanan tanah aktif dan koefisien tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif tidak hanya merupakan fungsi dari sudut gesek internal tanahnya saja, tapi ada juga sudut yang dibentuk oleh dinding dengan bidang vertikal dan sudut kemiringan lerengnya. Kemudian satu lagi adalah gesekan antara dinding dengan tanah di belakangnya. Jadi ada koefisien tekanan tanah aktif merupakan fungsi dari alfa, kemiringan dinding dengan bidang vertikal, kemudian P, sudut gesek internal tanahnya, delta, gesekan antara tanah dengan dinding, dan beta. Beta adalah kemiringan lereng di belakang dinding, sehingga KA dan KP-nya menjadi lebih rumit. Semuanya dalam satuan, sudut-sudutnya dalam satuan derajat. Kemudian untuk diagram tekanan tanah dengan teori kolom beda dengan teori Rankine. Kalau tadi teori Rankine, PA-nya merupakan fungsi dari sudut kemiringan lerengnya. Jadi PA-nya sudutnya membentuk sama dengan B. Sedangkan dari teori Rankine ini selain membentuk sudut sama dengan B, ditambahkan lagi dengan sudut gesek antara tanah dengan dindingnya untuk koefisien tekanan untuk tanah dalam kondisi aktif. Untuk tanah dalam kondisi pasif dikurangi dengan gesekan antara dinding dengan tanahnya. Model kegagalan yang terjadi pada dinding penahan tanah, jadi untuk meninjau stabilitas kita harus mengetahui dulu bagaimana model kegagalan yang akan terjadi pada dinding penahan tanah. Yang pertama yaitu sliding atau geser. Jadi dinding penahan tanah tidak boleh terjadi penggeseran. Penggeseran ini dapat terjadi karena ada tekanan tanah lateral dari sini. Jika dinding penahan tanah tidak cukup berat, sehingga gesekan yang terjadi antara dinding penahan tanah dengan tanah di bawahnya, tegangan gesernya sangat rendah, maka dinding penahan tanah dapat tergeser atau terjadi kegagalan geser atau yang biasa kita sebut dengan sliding. Kemudian apabila akibat dari tekanan tanah lateral, maka akan timbul momen terhadap kaki depan ini. Ini tekanan tanah lateral ini akan membuat momen terhadap kaki depan sehingga dapat menggulingkan dinding penahan tanah. Gaya penahannya yaitu akibat berat sendiri dinding dan berat tanah yang ada di sini, yang akan membuat momen perlawanan terhadap kaki depannya. Kemudian yang lainnya, kita bisa membuat dia aman terhadap sliding dan terhadap overturning atau guling dengan membuat dinding penahan tanah seberat mungkin. Tapi dinding penahan tanah yang berat akan mengakibatkan bagian bawah dari dinding penahan tanah akan mengalami tegangan tanah yang
relatif besar. Ini jadi dia akan mengalami tegangan tanah yang relatif besar yang menyebabkan melebihi kemampuan dukung izin tanahnya, sehingga bisa terjadi kegagalan akibat terlampauinya kapasitas dukung tanah. Kemudian yang ketiga yaitu dinding penahan tanah harus aman terhadap overall keruntuhan overall dari lerengnya. Jadi kalau lerengnya runtuh, kemiringan tanah, dinding penahan tanah ini juga akan ikut runtuh. Oleh karena itu kita harus juga memeriksa dari overall stabilitas lereng secara keseluruhannya. Kemudian yang terakhir, stabilitas internal. Dinding penahan tanah selain dia tidak boleh bergeser, tidak boleh terguling, dan tidak boleh terjadi keruntuhan daya dukung, dia juga tidak boleh secara struktural, dia tidak boleh retak dan tidak boleh patah. Demikian untuk bagian yang kedua, yaitu mengenai tegangan tanah lateral dan model keruntuhan dari dinding penahan tanah. Sampai jumpa di bagian selanjutnya, yaitu bagaimana menghitung stabilitas dinding penahan tanah, gaya-gaya apa saja yang bekerja, dan bagaimana cara meninjau stabilitasnya akan kita pelajari di part berikutnya. Sampai jumpa.